Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garda. Halo. Welcome back to podcast Suara KM. Episode kedua yang kali ini akan membahas tentang how to be the best version of yourself. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Wijaya Kusuma Putra. Di sini saya akan menjadi MC untuk memandu podcast kali ini. Saya nggak sendirian, saya kali ini akan ditemani dua narasumber yang luar biasa. Yang pasti kalian semua kenal, apalagi kalau mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Yang pertama ada Yudhistira, yang kedua ada Mas Satria. Untuk Mas Yudhis sama Mas Satria silahkan masuk, Mas. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Ya, kali ini saya akan ditemani Mas Yudhis sama Mas Satria. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu siapa Mas Yudhis sama Mas Satria ini. Mas Yudhis dan Mas Satria ini adalah Presiden BMKN PNM. Sebelumnya Mas Satria di Kabinet Wangsa dan Mas Yudhis di Kabinet Gardanara. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu, mungkin dari yang tertua dulu. Mas Satria silahkan. Oke ya, izin memperkenalkan diri, saya Satria Surabudi Prasetya dari Kabinet Wangsa Bimata di periode sebelumnya. Mas Yudhis silahkan. Saya Yudhistira Maca Bakti dari Kabinet Gardanara, disebut Gardanara. Memang luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Sebelumnya saya pengen tanya dulu deh kabarnya. Gimana Mas Satria ini? TA-nya aman nggak Mas? Apa revisi terus? Alhamdulillah aman dan alhamdulillah baik sesuai dengan progres yang ada. Alhamdulillah. Berarti nggak ada struggle gitu ya Mas ya? Alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Terus kalau Mas Yudhis sendiri ini mau PKL katanya? Ya, insya Allah bulan depan. Oh, bulan depan gitu ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang how to be the best of yourself dengan narasumber yang luar biasa ini. Sebelum mengejak pertanyaan yang pertama, bagi teman-teman yang kepo dengan podcast Suara KM, nanti bisa dilihat di Instagram, YouTube maupun Spotify ya. Jangan lupa tonton setiap bulannya. Oke Mas, kita ada pertanyaan nih Mas. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa betul sih Mas untuk mencapai how to be the best version of yourself itu kita membutuhkan sebuah goals? Kan kita ada tujuan, ada ambisi untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kayak saya ini masih ibaratnya ya umur 30 nanti mau jadi miliarder ibaratnya. Habis itu umur 50 mau jadi seseorang yang memiliki financial freedom. Nah, itu apa perlu sih Mas? Mungkin dari Mas Yudhis dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, kalau mencapai how to be the best version of yourself, apa kita perlu goals itu sangat perlu sekali ya. Tapi juga kita harus perhatikan banget nih, goals kita goals jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau kita memang pengen jadi orang dengan the best version pada saat itu, kita harus mikir goal jangka pendek dulu. Tapi kalau misal kita mau the best version of our life sama hidup kita juga pikir goals kita sama jangka panjang. Jadi kayak di kalangan mahasiswa tadi ya, goal misal umur 40 harus gini, umur 50 harus gini, itu menurutku semua orang harus punya sih. Kenapa? Biar juga hidup itu terarah gitu loh, teratur. Tapi kadang pasti ada sih rintangan-rintangan saat kita mencapai goals itu pasti ada. Dan itu asiknya di situ, ceritanya di situ. Istilahnya kalau orang makan tuh sambelnya makanan tuh di situ sih, enaknya di situ. Kalau nggak ada tantangannya tuh nggak enak kalau kita mencapai goals itu. Pada aku gitu sih. Kalau Mas Satria? Oh, dari saya sendiri ya, terkait dengan versi terbaik dari diri sendiri kita ya. Terkait goals juga, setiap orang pasti punya sih terkait hal itu. Karena tanpa itu ya kalian nggak hidup. Rasanya nggak hidup kalian. Karena kan kehidupan kan ada tujuan kan. Nah itu loh. Dalam suatu kondisi ataupun situasi yang saat kalian menjalani ataupun menjabat kayak di BEM dan lain, kan kalian harus menjadi diri kalian sendiri dan kalian mempunyai goals itu di dalam diri kalian sendiri gitu. Jadi setiap orang memang punya hal itu. Itu untuk short termnya. Kalau untuk long termnya, setiap orang pasti mempunyai apa yang diinginkan yang terbaik dalam dirinya sendiri. Jadi setiap orang bakal berbeda-beda. Berarti memang dibutuhkan suatu goals ya Mas ya, untuk mencapai goals itu pun sendiri harus punya rule lah ya yang kita setting sendiri juga ya. Ya, terkait dengan rules itu menjalani pribadi sendiri-sendiri sih, karena setiap orang jalannya masing-masing. Kadang juga Dan prosesnya masing-masing. dan kadang adaptasi lingkungan juga perlu sih.
Betul. Ya Mas. Selanjutnya itu untuk ngomong-ngomong tentang goals ini ya Mas ya. Kan kadang itu dilema ya Mas ya, antara goals kita dengan tekanan kita. Saya pengen umur 40 jadi seorang miliarder. Nah, habis itu saya tuh kadang tuh tertekan tuh Mas. Bisa nggak ini umur 40 saya jadi seorang miliarder ibaratnya? Itu gimana sih Mas? Cara untuk ibaratnya menakar suatu goals tersebut. Kalau versinya Mas Satria dulu deh sekarang. Kalau terkait dengan hal itu kan, contoh yang dicontohkan kan seperti miliarder dan lain kan, dengan posisi sejauh itu kan. Setidaknya kita di bawahnya itulah. Karena untuk mencapai suatu goals yang kita tuju, itu kan kebanyakan kan tidak 100% kan. Setidaknya kita mencapai mungkin dari 50% terkait hal itu. Karena setiap orang kan, ya namanya goals kan, kita kan nggak ada yang tahu kan, termasuk dengan proses ataupun yang kita jalani kan. Itu juga sebagai mungkin suatu presentasi buat mengarah ke goal tersebut juga. Kalau kita berniat, contoh mamanya kita berniat, kita ingin jadi miliarder nih di umur sekian, tapi kalau kita cuma nggak ngapain, sama aja kan, nihil. Oke, mungkin dari Mas Yudis gimana? Sama sih kayak Satria tadi bilang. Cuma aku mau nambah aja juga kita ini sih, belajar berpikir realita sih. Dengan kita membuat kita goals kita terlalu tinggi atau mungkin terlalu jauh, kita juga pandang realita kita. Realita sekarang itu keadaan kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa. Apakah dengan cara gaya main kita bisa mencapai hal itu? Apakah dengan cara gaya pemikiran kita bisa mencapai hal itu? Dan dengan juga gaya apa yang kita dapat selama ini juga bisa mencapai hal itu? Kan kita juga pikir itu sih. Ilmu-ilmu yang kita dapat selama ini apakah sudah cukup untuk nantinya kita mencapai hal itu? Kan gini ya, kita bisa mencapai sebuah goal tadi ya, miliarder udah. Pasti kita juga ada pandangan seseorang nih. Pengen kayak dia, pengen kayak misal Elon Musk atau siapa ya. Nah, kita kan juga tahu Elon Musk tuh dulunya ngapain aja sih. Misal Jeff Bezos juga dulunya ngapain aja sih. Apa kita juga sudah melakukan hal yang sama atau kita punya pemikiran yang sama, kan juga beda kan. Nah, itu. Yang penting banget untuk difikirkan di situ sih. Penting untuk memikir realita pada diri kita masing-masing. Karena apa? Kalau kita nggak berpikir realita dari diri kita masing-masing, akhirnya kita menaruh harapan terlalu tinggi pada diri kita yang dari goals yang terlalu tinggi, jadinya akan jadi ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi yang terlalu tinggi kalau akhirnya nggak tercapai dan jatuh, kalau orang itu kuat itu nggak apa-apa, tapi kalau orang itu kuat akhirnya ada sebuah tekanan mental di diri sendiri pastinya nantinya. Itu sih. Ya, memang betul sih. Kalau dipikir-pikir juga kan memang perlu sebuah perjuangan. Habis itu realita juga harus dilihat ya. Nggak mungkin kita misalnya nggak ngapa-ngapain, males belajar, habis itu nanti pengen jadi ibaratnya kayak Bill Gates, Elon Musk, kan nggak mungkin banget ya kan kalau nggak ada sebuah usaha gitu. Iya, apalagi sekarang kayak gini. Aduh, susah ya memang. Untuk selanjutnya nih Mas ya, ngomong-ngomong tentang how to be the best version of yourself juga, ini kan nggak lepas nih Mas dari self improvement, perbaikan diri ya Mas ya. Menurut Mas Yudi sama Mas Satria sendiri, bagaimana sih mengubah diri menjadi lebih baik itu agar berjalan secara istiqomah Mas? Jadi nggak cuman kali ini doang, habis itu besok udah lupa, udah ibaratnya sekarang saya sholat duha, besok udah nggak sholat duha lagi, itu gimana Mas? Kalau dari Mas Yudi dulu? Dari aku gini sih, pertama pandang diri sendiri dulu, berkaca dulu lah, apakah yang kita lakukan sekarang udah bagus atau belum. Yang kedua, berteman. Kalau kita memperbaiki diri, jangan sampai kita nggak punya teman sih. Dan kita jadi orang introvert itu jangan sih. Karena apa? Yang bisa melihat punggung kita itu juga orang lain, bukan diri kita sendiri. Kan ada pernah itu kan, bisa melihat punggung kita ada orang lain. Nah, yang bisa lihat jeleknya kita itu juga teman-teman kita. Nah, dari teman-teman kita itu juga bakal ada kritikan, saran-saran. Nah, kita sebagai manusia juga harus mau nih menerima saran-saran itu ketika gitu. Jangan sampai kita ada kritik sama teman-teman kita dan tujuannya bagus, tujuan untuk berbagi diri, self improvement tadi kan. Tapi kita jadi bad mood, kita jadi ngambek, kita jadi marah sama teman kita. Jangan terus jadi hubungan pertemanan jadi pecah. Nah, itu hal yang tidak boleh sih. Jadi pertemanan sangat penting sekali kalau kita memperbaiki diri kita sendiri. Jadi memperbaiki diri itu nggak bisa dengan diri sendiri. Berdiri sendiri nggak bisa, harus dengan orang lain juga. Karena yang bisa menilai diri kita juga orang lain gitu. Betul sekali Mas ya. Oh, mungkin dari Mas Satria gimana pandangannya? Kalau dari saya terkait dengan apa tadi, istiqomah ya? Iya. Arti ya. Sebenarnya yang poin pertama sih, kenali diri kalian sendiri sih. Jadi kapasitas kalian tuh seberapa, ya kan?
Dan juga berkata Yudis tadi terkait dengan lingkungan ataupun teman dan lain, itu gimana ya, kalau kalian ingin dibangunkan, ibarat kata kalian ingin dibangun lebih baik lagi, jangan terima suatu pujian. Nah, terima yang kebalikannya, yaitu kritikan. Kalau kalian haus akan pujian dan kalian sudah enak di zona kalian bahwa saya sudah sekarang dipuji dan lain, ya yang kalian dapat cuma itu. Kalau kalian menyingkirkan terkait hal itu dan kalian, terutama diri sendiri lah, kita sering dicaci maki, sering dikritik dan lain, itulah diri kita ataupun diri kalian, dalam diri kita waktunya untuk bangkit dulu, bahwa kita bisa melaksanakan yang lebih baik. Seperti itu improvement dari diri sendiri, karena setiap orang ataupun setiap individu tidak menutup kemungkinan kayak dia akan bela dirinya sendiri, yang dimana dengan kritikan tersebut, ya kan, kita dapat mengimprove diri kita menjadi lebih baik lagi. Berarti gini ya Mas ya, untuk melakukan self improvement atau perbaikan diri ini kita perlu sudut pandang dari orang lain juga ya Mas ya? Ya itu memang benar. Ini fakta ya. Cuman gini Mas, kan kadang nih ada ya Mas ya beberapa orang gitu yang nggak suka dengan tanpa alasan sama kita. Itu gimana Mas cara untuk mengatasinya itu tadi? Kalau kita mau melakukan self improvement, ibaratnya kan gini Mas, oh kamu mau hijrah ya gitu, kayak gitu gimana Mas? Jadi agak dilema soalnya. Tadi kan, makanya perlu sudut pandang yang banyak dari itu. Karena kadang kalau sudut pandang kita terlalu kecil, misal satu orang doang, itu kayak gimana ya? Kayak kita mana omongannya dia doang. Kayak kita jatuh, sifat kita jatuh sama dia doang. Nah, perlunya sudut pandang yang banyak agar apa? Agar kita tahu apakah kritikan orang itu lain bagi itu benar apa enggak. Saran dari orang lain itu benar apa enggak ke kita. Kita juga kan yang bisa menilai saran kita itu bukan cuma diri kita sendiri, orang lain juga. Jadi kritikan yang masuk ke kita itu bukan kita olah sendiri juga, tapi ada kritikan yang lain nih, yang nanti bisa membangun diri kita untuk ngolah juga kritikan yang lain gitu. Kalau aku mungkin gitu, Mas tadi mungkin beda sih. Gimana Mas? Kalau dari saya sendiri sih lebih di mana prinsip seseorang ya, karena seorang tuh punya prinsip hidup masing-masing ya. Kalau dia memang udah niat di contoh kayak tadi jalannya hijrah dan lain, ya jalani dengan apa adanya itu, tanpa mendengarkan dari orang lain. Kalau memang dari dalam diri kita, makanya kan kenali diri kita dulu kan, yang dimana biar bahwa ya ini memang jalan saya, entah terlepas benar atau salah ya kan. Mungkin dari orang lain mengkritik sesuai tidak sesuai, yaitu tergantung gimana saya memfilter terkait hal itu. Ya betul sih Mas ya. Kadang itu kan memang agak gimana ya, agak dilema gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasain lah apa yang dirasain orang yang pengen melakukan self improvement. Yang dibilang hijrah, yang dibilang berubah, yang dibilang kok aneh gitu kan ya. Kadang-kadang agak menjadi sebuah halangan kita untuk melakukan self improvement itu tadi. Terus pede sih. Ya, ini gitu ya Mas ya. Selanjutnya Mas ya, ngomong-ngomong tentang self improvement ya Mas ya. Kan nggak bisa lepas juga nih sama tren anak masa kini gitu Mas. Namanya insecure ya kan. Saya sendiri juga gampang insecure gitu. Melihat orang gitu kok pinter, saya kok noob gitu kan nggak enak gitu ya kan. Kok ibaratnya saya sendiri, mungkin teman-teman juga ngerasain saya kok nggak pernah nyuplai temen, tapi temen yang sering nyuplai saya gitu kan agak gimana gitu, ada nggak enak gitu. Sebetulnya gimana sih Mas cara untuk mengatasi sifat manusiawi kita sebagai mahasiswa yaitu insecure nih Mas? Gimana Mas? Dari Mas Satria dulu deh. Insecure ya? Itu memang nggak, untuk kemudian kayak setiap orang memiliki sih. Tapi itu manusiawi Mas, buat manusiawi yang dimana nggak terlepas kayak sama halnya kayak kita bisa, kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa kan, kayak gitu kan. Cuman kita kembali lagi ke belakang, yang dimana dalam arti ke belakang bukan hal yang lain ya, dalam arti kita kembali ke diri kita sendiri. Setiap orang tuh mempunyai kemampuan di setiap ahlinya masing-masing. Jadi kayak setiap orang tuh mempunyai, contoh dia memang nggak pandai di akademik ya kan, mungkin dia lebih pandai di non akademik. Jadi setiap orang tuh pasti mempunyai suatu kemampuan yang dimana memang menonjolkan dirinya sendiri gitu. Jadi terkait hal itu, kalau kita insecure dengan hal itu, ya suatu hal yang mungkin kurang tepat dan juga mungkin kurang percaya dirinya dalam dirinya sendiri. Karena
kalau orang itu bisa dan kita tidak bisa, berarti kita bisa jika mau belajar. Betul. Ya Kak? Luar biasa sekali Mas. Jadi sama-sama Mas ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, motivator ya ibaratnya. Ya dari Mas Yudis gimana nih Mas? Ini sama Mas Satria sih, cuma saya mau nambahin aja sedikit. Kalau dari aku sendiri sih gini sih, aku punya prinsip sih kayak gimana, agak sedikit religius sih memang. Prinsipku tuh dimana apa yang terjadi hari ini tuh yang terbaik untuk kita. Karena itu kata Tuhan sendiri ya. Kata Tuhan sendiri emang terjadi hari ini tuh terbaik untuk kita. Entah hari ini tuh kita jatuh, entah hari ini kita bangun, entah hari ini kita dapat nilai 100 atau 0, itu yang terbaik. Karena apa? Tuhan berpikir jangka panjang, sangat panjang sekali daripada kita kan. Nah, dan menurutku kalau ada orang yang sudah megang kata-kata itu, mungkin dia gak bakal insecure sih. Karena apa? Dia bakal percaya karena yang dia hadiahkan dari Tuhan sekarang itu ya udah yang terbaik untuk diri dia. Yang sifatnya dia pemalu atau dia bakal jatuh atau gimana tuh ya udah terbaik untuk diri dia, dan dia bakal menghilangkan rasa insecure itu, dan dia bakal, aku pede dengan apapun. Berarti bisa kita simpulkan ya, kita tarik kalau sebetulnya insecure itu karena ketidakpedean kita itu tadi ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ini Mas, ngobrol-ngobrol tentang insecure nih Mas ya. Ada artikel Mas yang saya baca kemarin itu sebelum podcast ini, saya kan browsing dulu biasalah, googling. Ada yang bilang itu untuk mengurangi rasa insecure, kita bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berada di dekat kita, alias support system gitu Mas. Teman baik atau teman lebih dari teman gitu. Nah, itu kalau menurut Mas Yudis sama Mas Satria ini butuh nggak sih kita sebuah support system gitu? Mungkin dari Mas Yudis dulu nih, yang paling muda. Enggak ya. Yang paling. Gue paling muda Satria. Oh iya gitu. Oke. Tak paling juga sih. Gimana? Oke. Gimana? Ya kalau sebuah sistem ya teman deket ya. Teman aja lah, teman aja lah, jangan teman deket lah, teman aja. Teman deket ini konteksnya terlalu lebar, terlalu banyak. Nanti malah yang nggak punya teman dekat nanti insecure. Ya insecure malah nanti, insecure lagi malah nanti. Ya. Teman-teman aja lah, teman. Jadi support itu sebenarnya nggak cuma teman sih, sahabat teman, saudara, dan kadang yang paling support system banget tuh sebenarnya dari rumah, keluarga, orang tua gitu. Karena kadang tuh ya kita tahu lah, angka broken home di dunia tuh makin hari makin banyak kan. Nah itu kadang juga jadi sebuah masalah juga di masyarakat sekarang kan. Menciptakan orang-orang secure tuh kadang juga dari situ sih kadang. Nah kalau misalnya kurang kuat kadang juga maaf banget nih, orang-orang yang mungkin bukan terdampak sih, yang kebetulan mengalami broken home tuh kadang agak insecure. Ini nggak semuanya tapi gitu. Nah, support system di keluarga itu sangat penting banget. Dimana saudara, orang tua, ibu terutama ya, cuma ibu yang masih punya ibu sih, cuma ibu itu sangat penting banget. Karena kadang kita bisa cerita apapun ke ibu gitu, atau ke bapak, itu sangat penting banget. Jadi nggak cuma teman deket doang, semuanya. Teman biasa, saudara, sahabat, dan juga keluarga, ibu, bapak, terutama gitu. Ya. Jadi sangat berpengaruh gitu ya Mas. Iya. Walaupun cuman ngasih semangat atau ibaratkan jadi pendengar yang baik lah untuk cerita-cerita kita itu. Kadang bukan cuma gimana Le, udah makan. Itu Iya betul. kuat banget sih. Is another level gitu ya. Pertanyaan sangat berbeda gitu. Kalau menurut Mas Satria sendiri ini gimana nih Mas? Support system butuh enggak? Kalau dibilang butuh, semua pasti butuh ya kan. Cuman dari skala volume ataupun besarnya kan kita tarik benang merahnya aja kayak orang terdekat kita lah. Entah keluarga, entah sahabat, entah yang lain. Cuman kan kita kan manusia kan. Yang dimana kita makhluk sosial. Kita kembali ke sana lah. Yang dimana ya kita membutuhkan orang di sekitar kita. Entah sebagai pendengar, entah sebagai saran ataupun hal lain. Mungkin penyemangat dan lain-lain. Itu memang dibutuhkan sih, karena kalau kita hitungannya kita kayak berbicara ya dengan lain ataupun kita saling bercanda dengan teman kita dan ataupun support system atau apalah itu namanya ya kan, itu memang dibutuhkan karena orang itu nggak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial gitu. Nah, kita kan makhluk sosial kan, entah
mungkin yang dibilang sama Mas Yudi tadi terkait dengan ada yang broken home atau lain, mungkin dia menemukan yang di luar sana yang lebih baik ataupun yang bisa menerima dia atau yang bisa melihat dia. Oh, jadi sebetulnya tergantung kitanya juga ya, dan lingkungan kita juga. Oh, luar biasa sekali jawaban dari narasumber kita ya. Memang betul sekali, support system ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita berikutnya. Ngobrol-ngobrol nih udah 15 menit lebih ya kita ngomong-ngomong tentang masalah how to be the best version of yourself. Kayaknya nih haus nih Mas, nggak haus Mas? Iya, saya ya nggak peka berarti ya. Silakan mungkin diminum dulu Mas, minumnya boleh. Halal. Oke. Insya Allah halal. Saya minum ya. Ya minum, silakan. Mungkin bagi teman-teman yang salfok sama muknya ini, ya bagus nih Mas, ini produk asli dari BMKN PNM, dari Kabinet Gadanara, Kementerian Ekonomi Kreatif. Mungkin buat teman-teman yang kepo tentang muknya ini bisa dicari di Ekraf BMKN PNM. Di situ juga ada, selain ada muk, ada gantungan kunci, notebook, tumbler, dan t-shirt Politeknik Negeri Madiun, dan bisa di request sesuai kebutuhan sama teman-teman sendiri. Murah dong, ini murah. Ini kemarin berapa ya? Murah pokok. Ya murah. Gantungan kunci, ya khusus mahasiswa murah. Kemarin saya beli gantungan kunci cuma 12.000 kok. Gitu. Iya. Yang penting pokok jangan lupa beli. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, ada dessert juga nih Mas. Kan habis. Boleh. Pas Silakan, banget Mas, belum saya sarapan ini. nih, Yang. Saya kasih nih. Saya kira satu. Oh enggak. Ini iklan ini Mas. Oke, Yang iklan. hijau maca aja. Iya. Anak muda. Gimana Mas? Coba dirasain dulu. Yang mana? Ya. Ini dessert box namanya. Udah maca ini raskan loh maca ini. Maca banget. Enak banget Maca itu Mas. ginti gitu loh, enak banget. Ya. Kerat. Coba dulu dong Mas. Ini coklat. Iya. Coba ya, ini apa ya? Ya coba. Jangan lupa bismillah dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nyanyi? Ya, Oh bisa? bagi teman-teman juga Coklat yang kepo karena. nih Mas. Oh, iya. Yang kepo sama dessert boxnya ini dari mana? Ini dari Pep Foodies. Bagi teman-teman yang kepo, ini Pep Foodiesnya nyarinya di mana, belinya di mana, bisa di stalking langsung aja di Pep Foodies. Di sana ada jualan banyak banget jenis varian makanan, jajan dan lain-lain. Ada risoles, ada dessert, kue, dan masih banyak yang lainnya. Jadi jangan lupa langsung klik Pep Foodies. Di situ kalian bisa cari semua apa yang kalian inginkan, terutama tentang dessert. Gimana Mas? Mau Enak? tak makan lagi tapi kita enggak. Harganya berapa? Harganya berapa ini? Harganya ini 12.000 kok Mas, murah. Wow, murah banget. Serius. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan yang udah teman-teman berikan ke Instagram BMKM PNM yang kami buka sekitar 2 hari kemarin tentang Q&A podcast Suara KM episode kedua. Ada beberapa pertanyaan yang udah kami himpun dan sudah kami pilih. Salah satunya ada dari @siti_nurida_. Pertanyaannya begini, apa motivasi serta moto yang kalian terapin dalam hidup sehingga mau dan mampu menjadi Prisma? Wah, ini pertanyaan orang hebat. Mungkin bisa dimulai dari yang tua dulu deh, yang udah pengalaman. Mas Satria, silakan. Motivasi serta moto ya terkait diri sendiri kan. Sebenarnya moto kan nggak berat-berat amat sih. Yang dimana kita hidup kan. Kita hidup di dunia lah. Atau ya kita hidup di dunia lah. Yang dimana kita sosial dan lain. Yang saya pegang cuma satu sih. Bergunalah jadi orang lain. Jadi kayak kan diri kita sendiri nih. Bagaimana caranya kita buat berguna bagi orang lain. Udah itu aja sih. Cuman itu aja. Maksud saya tuh itu hal kecil tapi mungkin bermakna yang tinggi sih. Jadi yang saya pegang cuma itu terkait dengan moto hidup saya. Dan mampu menjadi Prisma dan lain. Prisma kan jabatan kan. Yang dimana kita dipilih secara pemilu kan kasarannya. Pemilu ya, bukan kasarannya, memang nyatanya pemilu. Dan kembali lagi itu amanah. Yang dimana suka tidak suka, senang tidak senang ya kan, enak atau tidak enak ya kan. Yang namanya amanah ya harus kita jalani dengan
secara ikhlas dan kita nikmati prosesnya gitu. Karena kalau kita menganggap suatu Prisma itu sebagai jabatan dan kita otoriter ataupun hal lain, ya mungkin amanah itu tidak tersampaikan dengan baik dan nyata. Mungkin dari saya seperti itu sih. Jadi kayak sudut pandang saya itu seperti itu. Jadi simpel aja sih, nggak usah terlalu berbelit-belit. Berarti nggak perlu suatu moto yang besar gitu, nggak perlu ya Mas ya. Cukup yang sederhana namun bermakna. Versinya Mas Kan kita kan kecil, Oh iya. kita kan kecil. Tapi yang digariskan kan besar. Iya betul. Impian kita, target kita kecil, tapi yang mempunyai kuasa ataupun yang maha esa ya kan, mempunyai impian lebih besar di diri kita sendiri. Cuman kita tidak menyadari hal itu. Mungkin dari Mas Adra begitu. Kalau dari Mas Uji sendiri nih, lagi seger-segernya, udah mungkin hampir setengah periode nih. Gimana nih Mas? Ya kerasa ya, setengah periode ya. Udah. Hampir setengah periode ya, kerasa. Jadi kalau aku gini sih, aku juga ada prinsip sendiri. Misal di sekolah tuh, bukan di sekolah sih, dimanapun ku berada tuh kayak aku pengen bangun sebuah keluarga. Jadi aku pengen orang sekitarku jadi keluarga baru aku. Nah, mumpung aku di kampus juga tuh membentuk keluarga sendiri gitu juga. Aku pengen nanti kalau keluar aku punya keluarga dari kampus. Nah itu motivasi aku jadi BEM tuh gitu sih. Masuk di BEM, gak jadi Prisma ya. Masuk di BEM, masuk di manapun tuh maksudnya gitu sih. Aku pengen bentuk keluarga baru lah di sini. Jadi sebelum dia bilang Mas Satya tadi, Prisma cuma jabatan. Cuma sebuah jabatan dan ya kita kan dipilih dalam pemilu kan. Nah, tapi intinya apa? Intinya di sini tuh aku pengen bangun keluarga gitu. Dengan jabatan aku jadi Prisma, aku pengen bangun sebuah keluarga yang kebetulan tuh Prismanya aku. Nah, motivasiku juga itu karena aku melihat sekitarku sih, kondisi dari bagaimana kampusku, bagaimana teman-teman sekitarku, bagaimana mahasiswa sekitar. Nah, di situ aku pengen banyak perubahan sih, banyak perubahan di karena kampusku, jadi mahasiswa semuanya sih. Nah, di situ jadi motivasi besarku juga. Selain tadi pengen bentuk keluarga, itu jadi motivasi besarku juga untuk aku jadi Prisma itu. Mencalonkan diri jadi Prisma. Nah, dan kebetulan terpilih. Nah, itu cuma jabatan aja. Dan di sini kita punya keluarga gitu. Kalau di BEM ya. Sebenarnya di BEM aja sih. Semua di organisasi menurutku kampus tuh sebenarnya seperti itu. Ketua-ketua manapun tuh seharusnya memiliki jiwa keluarga yang besar di organisasi masing-masing. Karena kalau dia seperti bilang Mas Satya tadi, kalau dia bersikap layak sebagai ketua dengan meninggikan dia sebagai ketua dan bersikap otoriter, nantinya juga itu bukan keluarga nantinya bakal gimana ya, kondisinya nggak baik loh sebuah organisasi seperti itu. Kan jadi sebuah duri dalam daging ibaratnya ya. Bagus sih. Ya mungkin udah terjawab ya dari @sitinurida_ atas jawaban dari duo Prisma kita. Oh iya mungkin ya mau calon baru. Yes, amin. Kalau nggak jadi Prisma jadi pemimpin yang lain gitu lah ya. Pimpinannya kan perempuan kan. Oh iya betul. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan lagi dari @Buddha_Mahendra. Mau tanya nih Kak, gimana sih caranya mencintai diri sendiri dan contohnya seperti apa? Nah, ini mungkin dari Mas Yudis dulu nih, gimana? Cara mencintai diri itu dengan nyiksa diri deh. Kalian tahu, kalian harus mengenali dulu kapasitas diri kalian seperti apa, kapasitas pikiran kalian seperti apa, kesehatan kalian seperti apa. Dan kalian tahu diri kalian seperti itu, terus sudah alangkah awal kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah contohnya seperti apa? Jam telat makan, tapi ya makan, punya tidur, waktunya ada hal yang nggak perlu dipikirkan ya nggak usah dipikir, udah gitu. Jadi waktunya istirahat ya udah istirahat. Terus sebagai langkah awal sih sebenarnya, langkah awal kita mencintai diri kita sendiri. Nah kedepannya banyak sekali. Dengan kita misal kita sudah mencintai diri kita dari awal tadi kan, kita bisa bekerja nantinya bekerja dari hasil kerja kita bikin fun diri kita sendiri, kita misal makan di luar, kita jalan-jalan, nah kita misal lakukan hobi-hobi kita lah, itu juga mencintai diri kita sendiri. Langkah awalnya seperti itu aja, udah simpel sih.
Kalau dari Mas Satria gimana Mas? Mencintai diri sendiri. Cintai diri sendiri. Kayak ya? Susah ya, kayaknya susah ya. Sebenarnya mencintai diri sendiri itu simpel aja sih. Yang dimana ya kita mengetahui kapasitas diri kita sendiri. Dan juga kan zamannya sekarang kan kayak anak-anak kan biasanya kan mid time kan. Nah, iya kan biasanya kan quality time. Cuman kan sekarang kan diganti kayak mid time yang dimana kita lebih menikmati waktu kita dengan diri kita sendiri. Yang dimana kita lebih mengetahui diri kita sendiri. Dan nggak jarang orang kalau sudah sendiri ya kan kayak mid time dan lain ataupun entah dia kemana, dia lebih berdialog dengan dirinya sendiri. Itu lebih ke mencari ketenangan di diri sendiri sih. Terlepas dari yang dibicarakan dengan Mas Yudis tadi, memang benar adanya seperti itu. Cuman saya mau menambahkan terkait dengan hal itu. Kelebihannya pasti orang lebih kebanyakan akan berdialog dengan dirinya sendiri. Bukan berarti gila loh ya. Cuman kan kita tuh butuh dimana kayak kita tuh kayak seumpama kita dihadapkan dengan sesuatu yang dimana kayak orang lihat gak mampu, tapi kita mampu berdialog dengan diri kita sendiri yang dimana menemukan tekad atau motivasi yang dimana kita tuh mampu melakukan itu termasuk mencintai diri sendiri. Sebetulnya berarti itu sederhana juga ya Mas ya. Iya. Cuman terkadang banyak orang yang susah untuk melakukan itu. Kadang lupa juga ya. Kadang lupa juga. Terlalu memaksakan diri gitu tadi. Dia terlalu melihat orang lain bekerja kepada orang lain terlalu banyak, terlalu besar, akhirnya dia lupa diri sendiri. Mungkin bisa menyenangkan orang lain tapi dirinya sendiri belum senang gitu ya. Kadang dia gitu sih. Mungkin itu jawaban dari duo Prisma kita tentang gimana sih cara mencintai diri sendiri. Apakah mungkin sudah terjawab dari Kak @hudamahendra_. Kalau belum bisa terjawab mungkin nanti bisa kontak person sendiri nih. Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Nanti bisa lah. Nanti saling DM. Udah tahu kan pasti Instagramnya apa juga. Oke. Untuk penanya selanjutnya ada dari @fhrzl_fjr. Oh iya Mas, silahkan minum. Pertanyaannya, wah ini pertanyaannya sangat-sangat jauh dari tema, tapi nggak apa-apa, kita bacakan aja. Pak Pres, kan gagah banget kan ya, kalau sama ceweknya takut ndak? WK. Nah ini Mas, ini berat Mas. Kalau saya nih Mas ya, cupu Mas kalau sama cewek. Kalau suruh pulang gitu lah ya. Oh gitu. Ya kelemahannya cowok itu kan perempuan. Oh enggak semuanya. Iya, kalau saya. Oh gitu. Gimana nih Mas, kalau dari Mas Yudis dulu nih? Apa yang lebih pro aja? Gimana? Oh gitu. Oh saya. Oh gitu. Mas Yudis dulu aja dah, gimana? Bukan takut sih, menghargai. Oh menghargai. Jadi kalau takut sih enggak, cuma menghargai. Dimana kan kita mempersiapkan diri untuk nanti hubungan kedepannya kan. Visioner ya Mas harus pikirannya. Kedepannya kita saling menghargai lah, biar saling tahu, biar saling terbuka gitu. Kan juga komunikasi kan baik gitu loh. Komunikasi kan baik. Betul sekali. Katanya kan dalam sebuah nantinya keluarga ya nantinya keluarga itu kan yang paling penting komunikasi dalam keluarga gitu kan. Biar nggak ada tadi lah broken home segala macam Mas. Oke. Masuk. Gimana Mas Satria? Kalau dari saya, untuk saat ini ya kan, kalau sama ceweknya takut enggak? Sebenarnya nggak ada yang takutin sih. Mau takut, maksudnya gini loh, kapasitas kita tuh bukan mau ke sana. Berarti untuk saat ini kita nggak ke sana dulu gitu. Cuman yang dimana ya kita menghargai dan kita membagi waktu yang dimana. Nah, untuk saat ini kita lebih banyak waktu dengan teman sebenarnya. Karena tidak menutup kemungkinan di lain waktu ataupun di kehidupan berikutnya ya kan, kita udah gak ada teman loh, yang dimana nanti kita ya ujung-ujungnya bakal jadi satu insan, satu apa namanya, satu keluarga, satu pasangan, gitu loh. Jadi kan kita sekarang kan sama teman-teman kita kan banyak kan, lambat laun ya kan, ataupun lambat waktu ya kan, kita nanti bakal hilang. Nah itu loh. Jadi kita lebih menikmati prosesnya aja sih terkait hal itu. Cuman kalau seperti itu kayaknya kebetulan sih. Atau mungkin yang tanya ini juga takut orang. Iya mungkin. Yang tanya ini kayaknya orangnya entah takut apa nggak punya, kan nggak tahu ini. Oh takut. Oke,
Mungkin ini untuk Q&A yang terakhir ini dari @ndrra.4068. Memang ya nama IG sekarang aneh-aneh ya Mas ya. Iya dari dulu ya. Untuk pertanyaannya, apakah ketakutan bersosialisasi dan rendah diri akan berdampak buruk pada diri kita? Gimana Mas? Dari Mas Satria dulu deh. Ketakutan bersosialisasi. Sebenarnya ketika kita bersosialisasi kan, untuk takut tuh takutnya seperti apa sih gitu. Karena kan yang kita hadapi kan sama kan. Dan apapun dimana kita berada kan, tidak menutup kemungkinan kita menyesuaikan diri kan. Nggak mungkin kita baru kenal terus kita langsung power ya kan, powerful ya kan, SKS dan lain. Ya kalau orang yang kita bicara menerima nggak masalah, tapi kalau orang yang tidak bisa menerima, akan menjadi suatu hal yang mungkin kurang nyaman bagi mereka. Langsung ilfil gitu. Nah mungkin langsung ilfil gitu loh. Cuman kan saya dapatin suatu kata-kata ya kan, ya dimana di setiap kalian berada ya kan, setidaknya kalian menjadi suatu gelas kosong yang dimana nanti kalau sudah kenal ya kan barulah menjadi gelas yang penuh seutuhnya. Karena kita nggak perlu sih kayak kita tuh jadi ini biar orang lain yang mencari tahu terkait dengan hal kita. Buat apa kita terlalu membicarakan diri kita sendiri kepada orang lain gitu loh. Lebih mendingan orang lain yang mencari tahu terkait dengan apa yang jalan dari diri kita sendiri. So, takutnya nanti kan kalau kita yang berbicara, takutnya jatuhnya ke riak ataupun ke hal lain gitu loh. Takutnya mungkin yang dibicarakan tadi bisa menerima dan tidak, kita kan tidak tahu. Kita kan harus menyesuaikan kapasitas kita terkait dengan bersosialisasi kan. Jadi hal itu sih yang saya pegang. Tapi kenapa kok takut gitu? Toh juga kepercayaan diri setiap orang itu kan ada kan. Dan itu nggak akan berdampak buruk pada diri kita kalau kita pede terkait dengan apa yang kita bicarakan dan kita mengetahui suatu situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Kali ya, sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Sebetulnya yang penting kita sopan, kita gimana gitu, ada batasan-batasannya. Mungkin dari Mas Yudis gimana Mas pandangannya? Ya Mas Satria sebenarnya. Cuma gini sih. Lebih gimana kita mengetahui juga nih volume dari diri kita masing-masing. Kadang kan kita juga bersosialisasi sama orang tuh juga punya volume masing-masing ya. Nggak terus kita bersosialisasi sama orang semuanya, kita sosialisasi semuanya gitu. Kita berteman dengan semua orang gitu. Ya itu bagus. Ada sebab itu gimana aku juga bisa ya berteman semua orang tapi gaya teman sendiri. Jadi kita berteman dengan semua orang. Tetapi kita gaya pertemanan kita juga kita nentuin sendiri. Cuma kita juga mau ikut yang A atau ikut yang B, ikut yang C. Jangan sampai terus kita nggak takut bersosialisasi, terus kita terbuka banget dalam bersosialisasi, terus kita terbawa arus nih, dan arusnya negatif. Nah itu bahaya sih. Jadi kita tetap harus berhati-hati dalam bersosialisasi, tapi jangan takut gitu. Kalau takut jadinya malah kita tertutup, nanti insecure lagi. Iya, insecure lagi. Nggak jadi self improvement. Iya, self improvement. Ya memang betul sih, kalau ingin bersosialisasi itu jangan ragu, jangan takut. Yang penting tetap ada rule-nya, tetap ada batasan-batasannya. Oke. Mungkin ini Mas, pertanyaan terakhir pada podcast kali ini nih Mas. Kesimpulan Anda atau kesimpulan Mas Satria dan kesimpulan dari Mas Yudis mengenai how to be the best version of yourself itu bagaimana? Mungkin dari Mas Yudis dulu. Kesimpulannya, kenali diri kamu sendiri, jangan takut, jangan menutup diri, dan yang pasti percaya diri selalu. Karena bagaimanapun menjadi hal terbaik dalam diri kita perlu orang lain dalam diri kita buat menilai diri kita seberapa jauhkah dan seberapa baik atau seberapa langkah kita. Nah dari situ kita bisa mencapai how to be the best version of yourself. Kalau dari Mas Satria, Kalau dari saya sendiri sih terkait dengan best version dari diri kita ya, cuma satu hal sih, dan itu mungkin multitafsir ataupun banyak sudut pandang, dan cuman mau berkata jadilah diri kalian sendiri dan lakukan yang terbaik.
Udah itu aja. Cukup itu aja. Nggak ada yang lain. Kita tarik kesimpulan bahwa how to be the best version of yourself itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita lakukan apa yang terbaik juga. Sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk teman-teman untuk menjadi seseorang yang paling baik dari diri kita sendiri. Kita bisa dengan bersosialisasi, stop insecure, melakukan self improvement mulai dari diri kita sendiri. Karena semua itu mulai dari diri kita sendiri. Ya betul Mas ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Mas Yudis dan Mas Satria. Oke, jangan lupa buat teman-teman untuk podcast Suara KM ini akan ada setiap 1 kali setiap bulan. Jadi jangan lupa untuk stay tune di YouTube BMKM PNM, Spotify dan Instagram BMKM PNM. Karena bulan depan kita akan mendatangkan narasumber yang gak kalah hebat daripada Presma ini. Dan kita akan memiliki tema yang sangat-sangat menarik bagi teman-teman semuanya. Suara KM, be a voice, not an echo. Terima kasih Mas Yudis, Mas Satria. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap stay tune di YouTube BMKM PNM untuk melihat perkembangan BEM selanjutnya. Saya akhiri, saya Yusuf Wijaya Kusuma Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.